Halo, assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Gimana nih kabar hasil perkuliahan semester kemarin? Semoga tetap semangat ya kuliahnya. Terkhusus untuk kawan-kawan dan abang-abang serta kakak-kakak yang kuliahnya udah semester 5 dan 7 nih. Karena kondisi keadaan yang mengharuskan kita untuk kuliah daring, tetap semangat ya, jangan pantang menyerah. Yuk, semangat yuk. Oh iya, kita belum kenalan nih. Kan ada tuh perkataan yang bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nih, nama saya Zahratus Sakinah. Saya berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam Unit 1 semester 5 Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, pada kesempatan kali ini Ara mau ajak teman-teman nih untuk membahas sedikit mengenai peradilan di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi sebelum kita bahas, Ara mau tanya dulu nih sama kawan-kawan, apa ada dari kawan-kawan yang udah pada tahu tentang peradilan agama pada masa penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun Jepang? Nah, kalau belum ada yang tahu, mari kita bahas sama-sama. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Jawa dikenal dua peradilan, yaitu yang pertama ada peradilan pidana dengan menggunakan hukum Hindu dan peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Sejak tahun 1800, pemerintahan Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pengakuan ini tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis pada 78 Reglement of the Belgian Regrets van Nederland Indie, disingkat dengan Regrets Reglement RR Stebelt tahun 1854 nomor 129 dan Stebelt tahun 1855 nomor 2. Peraturan ini mengakui bahwa telah diberlakukan Undang-Undang Agama dan Kebiasaan Penduduk Indonesia. Pasal 78 RR tahun 1854 berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Pada tahun periode 1882 sampai dengan 1937, secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait di dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, yaitu tepatnya di wilayah Jawa dan Madura. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1882, kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda, yaitu Raja Willem III, tanggal 19 Januari tahun 1882 nomor 24 yang dimuat di dalam Steblet 1882 nomor 152. Badan peradilan ini bernama Prijsteraden, yang kemudian disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama, dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus tahun 1882 yang dimuat di dalam Stebelt 1882 nomor 153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus tahun 1882.
pada tahun 1937 dengan nomor 116 dan 610, pemerintah Belanda membentuk pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur dengan sebutan Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan. Nah, selanjutnya mari kita bahas sama-sama mengenai peradilan agama pada masa penjajahan Jepang. Pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak berubah kecuali terdapat perubahan nama, yaitu menjadi Suryohoin. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osanu Shizu tanggal 7 Maret tahun 1942 nomor 1. Pada tanggal 29 April tahun 1942, pemerintahan bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunsehoin atau pengadilan pemerintah bala tentara di tanah Jawa dan Madura. Dalam pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa Gunsehoin terdiri dari yang pertama Tihohoin, yaitu pengadilan negeri. Yang kedua ada Kezehoin, yaitu hakim polisi. Yang ketiga ada Kenhoin, yaitu pengadilan kabupaten. Yang keempat Gunhoin, artinya pengadilan kewedanan. Yang kelima ada Kikoyo Kotohoin, yaitu Mahkamah Islam Tinggi. Dan yang terakhir ada Suryohoin, rapat agama. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.